Aku mendapatkan banyak hal kali ini. Bibir Luming membentuk senyuman. Dalam nyala api Dewa Uniawi yang membakar, Luming memasuki kondisi halus. Persis seperti itu, 1 tahun berlalu. Dalam 1 tahun ini, dia sebenarnya telah memahami esensi alam langit dan bumi serta berbagai teknik seni bela diri. Dalam keadaan itu, pemahaman berbagai konsep dan teknik seni bela diri jauh lebih cepat. Selain tingkat pemahaman Luming saat ini, kemajuannya secara alami sangat menakutkan. Tanpa disadari, 5 jenis ranah niatnya telah menembus ke tingkat keempat. Jadi, ketika garis keturunan ketiganya terbangun dan dia menerobos pagoda penyegel Ki yang menekannya, 5 jenis alam niatnya mulai meningkat dengan cepat dan menerobos ke tingkat keempat. Pada saat yang sama, ia juga mulai menerobos ke alam dewa spiritual. Sekarang, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa kelima jenis niatnya semuanya telah mencapai puncak pemula tingkat 4. Dia hanya selangkah lagi dari level 4 tingkat bawah. Selain itu, dia juga telah mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga ke langkah ke-7. Kekuatannya setara dengan teknik bela diri ilahi tingkat rendah tingkat tertinggi, dan kekuatannya luar biasa. Pada saat berikutnya, dengan sebuah pikiran, garis keturunan dari prasasti penekan penjara muncul dengan 6 cakra emas. Setelah menyempurnakan esensi darah klan Zhou, garis keturunan prasasti penekan penjara juga telah meningkat 1 tingkat, mencapai tingkat dewa tingkat 6. Tubuhku, di bawah pembakaran dan penempaan api Dewa Duniawi yang membakar, juga telah menembus dan mencapai kelas 9. Luming tersenyum. Di masa depan, saya harus lebih berhati-hati. Jika saya tidak mempercayai orang, saya tidak dapat dengan mudah mengungkap harta karun seperti diagram gunung dan sungai. Kejadian ini telah memberi pelajaran pada Luming. Seseorang tidak boleh mengungkapkan kekayaannya, apalagi harta penting seperti diagram gunung dan sungai. Mudah bagi orang lain untuk menjadi serakah. Kali ini, jika bukan karena keluarga Zhou yang ingin membocorkan rahasianya dan memaksanya menyerahkan diagram gunung dan sungai, dia pasti sudah mati. Jika bukan karena dia baru saja membangunkan garis keturunan ketiganya, yang begitu kuat sehingga dia tidak perlu menggunakan yuan aslinya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia beruntung kali ini tetapi Luming tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Haha, luar biasa. Di sisi lain, Dandan tertawa terbahak-bahak, kilat masih menyambar sekujur tubuhnya. Orang ini telah menyerap energi petir kesusahan dalam jumlah besar sebelumnya, dan dia masih mencernanya. Sungguh aneh. Kekuatan petir kesengsaraan dewa adalah sesuatu yang bahkan garis keturunan 9 naga pun tidak bisa melahapnya. Luming, aku tidak salah menilaimu. Dandan terbang dan tertawa. Aku tidak menyangka kamu akan bertahan setahun. Kata Luming, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Pertahananku tak tertandingi di dunia. Orang itu memurnikanku selama setahun, mencoba memurnikanku, tapi pada akhirnya, dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun milikku. Dandan berkata dengan puas, kamu punya bulu. Luming sangat meremehkan. Itu hanya daftar. Sebaliknya, garis keturunan Anda sangat mengejutkan. Bahkan saya merasa bingung ketika melihatnya. Dandan menilai Luming, bisakah kamu mengetahui garis keturunan apa itu? Mata Luming berbinar dan dia bertanya, aku tidak mengenalmu. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu garis keturunan kedua Anda. Kamu cabul. Saya tidak tahu Anda memiliki 2 garis keturunan. Tapi garis keturunan kedua Anda terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia bergumam, tapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengingat apapun. Sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Luming memandangnya dengan jijik. Dia kemudian berdiri dan pergi di udara. Sudah setahun. Saya ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh para jenius itu. Lu. Ming mendambakannya dan segera pergi. Selanjutnya, Luming pergi ke Gunung Buas untuk mencari binatang iblis yang kuat untuk dilawan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji kekuatan garis keturunan ketiganya. Seperti yang diharapkan, setiap kali Luming mengaktifkan Blood Meridian ketiganya, akan ada gelombang niat membunuh yang tak ada habisnya. Selain itu, Luming bisa merasakan lautan darah yang tak terbatas dari setetes darah itu dan dia juga bisa meminjam kekuatan lautan darah. Namun, dengan kultivasi Luming saat ini, dia hanya bisa meminjam sedikit saja. Terlebih lagi, setiap kali dia meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, dia dipenuhi dengan niat membunuh, seolah ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Niat membunuhnya terlalu mengejutkan, dan sepertinya mengandung kebencian yang tak terbatas. Mengapa dia memiliki niat membunuh yang kuat dan kebencian yang begitu kuat? Dikatakan bahwa garis keturunan apapun dapat ditelusuri kembali ke makhluk purba, primordial, dan purbakala, senjata ilahi, serta roh langit dan bumi. Makhluk macam apa yang memiliki setetes darah ini? Luming dipenuhi keraguan dan imajinasinya menjadi liar. Saat dia bergerak maju, dia berkultivasi dan menjelajah pada saat yang bersamaan. Perlahan-lahan, Luming menjadi semakin akrab dengan penggunaan garis keturunan ketiga.
Dia sudah bisa menjaga ketenangan pikirannya dan tidak terpengaruh oleh niat membunuh yang melonjak. Titik 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 titik. Di 9 naga di benua timur, Kaisar Surgawi, Dongfang Yu, berdiri dengan hormat di depan Kaisar bela diri di sebuah istana. Di kedua sisi istana berdiri keluarga tuan dari 6 keluarga kuno. Selamat, Yang Mulia. Tuan Muda Disen telah berhasil menerobos ke alam dewa spiritual. Jika kamu melihat Luming lagi, kamu pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Patriark Klan Wang mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Itu benar. Dengan bakat Tuan Muda Disen, begitu dia menjadi dewa spiritual, dia akan mampu mengerahkan kekuatan mentalitas luar angkasa yang menakutkan. Akan mudah untuk membunuh Luming. Tuan dari keluarga Jiang juga mengambil kesempatan itu untuk menyanjungnya. Kaisar bela diri Diyi mengangguk dan berkata, Sener memang tidak buruk. Dia tidak terkalahkan di benua timur, tapi jangan meremehkan para pahlawan dunia. Benua Tengah selalu menjadi tempat lahirnya para jenius dalam jumlah besar. Di era ini, banyak orang jenius yang tidak lebih lemah dari Sener. 5 pejuang muda teratas bahkan lebih kuat. Anda tidak bisa berpuas diri. Sener tahu. Kaisar Dewa membungkuk dan berkata, Ya, saya telah menerima kabar bahwa tembok Wan Xiang Jade di Akademi Tianxia di benua Tengah akan dibuka untuk umum. Pahlawan dari seluruh dunia dapat pergi dan melihatnya. Kalian berdua bisa pergi ke benua Tengah bersama-sama dan melihat para pahlawan dunia. Anda juga bisa melatih diri sendiri. Kata Kaisar bela diri Diyi. Mata Disen dan Dongfang Yu berbinar penuh harap. Benua Tengah selalu dikenal sebagai pusat hutan belantara ilahi. Seberapa kuat dan makmurnya, dan seberapa kuat kejeniusannya. Mereka sangat menantikannya. Hal yang sama terjadi di Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Setan Langit. Di sebuah makam kuno besar di Sekte Mayat Langit, pedang darah dan prajurit mayat berdiri dengan hormat di depan mayat Kaisar. Sekarang tembok giok Akademi Tianxia di benua Tengah yang tak terhitung jumlahnya dibuka untuk umum, kalian semua bisa pergi ke benua Tengah bersama-sama dan mencoba keberuntunganmu. Menurut dugaanku, surga favorit dari dataran utara, gurun barat, dan nether selatan juga akan menuju ke benua Tengah. Benua Tengah akan menjadi tempat berkumpulnya angin dan awan, Anda bisa pergi dan mengalaminya. Kata Kaisar Mayat, ya, pedang darah 1, prajurit mayat membungkuk dan berkata. Di lembah iblis surgawi, Aotu dan Feng Xuan juga melangkah ke dalam susunan teleportasi ke benua Tengah di bawah instruksi Kaisar Iblis. Titik 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 titik. Mengaum, mengaum, mengaum. Di pegunungan yang biadab, Black Panther berkepala 3 meraung dan menerkam Luming. Aura brutal memenuhi hutan. Ketiga kepala itu mengeluarkan 3 raungan keras. Awan di langit tersebar, dan pegunungan bergemuruh. Ketiga kepalanya masing-masing memuntahkan api, kilat, dan es. Sangat menakutkan. Itu adalah binatang buas di alam dewa spiritual tingkat kedua. Setetes darah muncul di atas kepala Luming. Itu adalah garis keturunan ketiga. Kemudian, jejak cahaya darah melonjak ke tubuh Luming. Dalam sekejap, tubuh Luming berlumuran darah. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah darah, dan matanya seperti batu rubi merah cerah, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Meridian darah ketiga menggeliat dan berubah menjadi pedang tempur yang dipegang Luming di tangannya. Suara mendesing. Pedang tempur itu menebas dan ruang itu retak. Cahaya pedang berwarna merah darah dengan sedikit warna hitam menembus langit dan menebas ketiga panter hitam itu. Puff! Saat cahaya pedang menebas, serangan ketiga panter hitam dihancurkan. Cahaya pedang terus berlanjut ke depan, memotong 3 panter hitam menjadi 2. Black Panther berkepala 3, yang setara dengan alam dewa spiritual tingkat kedua, dibunuh oleh Luming dengan 1 tebasan. Setelah menerobos ke alam dewa spiritual, kekuatan tempur Luming telah meningkat terlalu banyak. Baru saja, dia hanya menggunakan kekuatan garis keturunan ketiganya. Dia tidak menggunakan kekuatan atau niat naganya. Tentu saja, di alam dewa spiritual, Luming secara alami tidak dapat membunuh musuh yang 5 hingga 6 tingkat lebih tinggi darinya seperti dia berada di alam embrio roh. Itu tidak realistis. Untuk dapat menyeberang ke alam dewa spiritual, mereka sudah menjadi yang terbaik. Saat mereka berada di alam embrio roh, mereka sudah mampu membunuh musuh yang beberapa level lebih tinggi. Saat menghadapi hasil terbaik seperti itu, Luming secara alami tidak dapat membunuh musuh yang 5 atau 6 tingkat lebih tinggi. Itu terlalu berlebihan. Selain itu, perbedaan antara setiap tingkat alam dewa spiritual sangatlah besar. Luming tidak yakin berapa level yang bisa dia bunuh jika dia berusaha sekuat tenaga. Saat aku meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, itu sebenarnya berisi domain pembantaian yang kuat. Sambil berpikir, garis keturunan ketiga memasuki tubuh Luming. Rambutnya menjadi hitam lagi, cahaya merah darahnya menghilang, begitu pula niat membunuhnya. Dia kembali ke penampilan aslinya, tapi dia sedikit terkejut. Domain niat membunuh adalah domain niat yang sangat menakutkan. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat menakutkan. Domain niat semacam ini adalah salah satu domain niat paling menakutkan di dunia.
Itu tidak lebih lemah dari domain waktu dan ruang. Ini bukanlah konsep yang dipahami secara pribadi oleh Lu Ming. Namun, dia bisa meminjamnya ketika dia menggunakan Blood Meridian ketiganya. Meskipun Lu Ming sendiri tidak memahaminya, itu bisa digunakan sebagai jurus pembunuhnya. Lu Ming sangat puas. Garis keturunan 9 naga muncul, dan dengan kekuatan telapak tangan, dia melahap esensi darah dan kekuatan iblis dari 3 macan kumbang hitam. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia meninggalkan tempat itu. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming sedang duduk bersila, memurnikan energi esensi darah 3 macan kumbang hitam. Bas! Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul dan bergetar terus-menerus. 6 cakra emasnya sangat terang. Tidak lama kemudian, cakra emas ke-7 muncul. Garis keturunan prasasti penekan penjaranya juga telah meningkat ke tingkat Dewa 7. Sepanjang jalan, Lu Ming telah membunuh banyak binatang buas dan memurnikan esensi darah mereka. Sekarang, dia akhirnya mengumpulkan cukup banyak untuk memajukan garis keturunan prasasti penekan penjara ke tingkat 7 yang surgawi, yang setara dengan garis keturunan 9 naga. Namun, kultivasi Lu Ming tidak meningkat banyak. Dia baru mencapai tahap tengah alam dewa spiritual tingkat pertama. Setelah memurnikan energi ketiga panter hitam, batu dimensi muncul di tangan Lu Ming. Lu Ming terus-menerus menyalurkan inti esensialnya ke dalam batu Nayuan. Ketika inti esensial Lu Ming hampir habis seluruhnya, batu Nayuan sudah penuh. Benar saja, ini mirip dengan spekulasi saya sebelumnya. Batu penyimpan Yuan ini hanya dapat menyimpan esensi sejati saya dari alam dewa spiritual tingkat pertama. Jika kultivasi saya terus meningkat, batu penyimpan Yuan ini tidak akan banyak berguna. Lu Ming menyimpan batu elemen penyimpanan dan mengeluarkan batu kasar untuk dimakan dan dipulihkan. Ketika inti penting Lu Ming telah pulih sepenuhnya, dia melambaikan tangannya dan setumpuk cincin penyimpanan muncul di udara. Sebagian besar cincin penyimpanan ini berasal dari keluarga Zhou, serta beberapa ahli yang telah dia bunuh sebelumnya. Lu Ming belum bisa memilahnya dengan baik sebelum ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Lu Ming sudah sangat terbiasa memilah cincin penyimpanan. Dia pertama-tama mengkategorikan barang-barang itu, memisahkan barang-barang berharga, barang-barang langka yang tidak dikenali Lu Ming, dan sisanya. Lu Ming menghabiskan sepanjang hari membereskan semuanya. Hanya tersisa sekitar 1 juta batu permata mentah. Lu Ming menghela nafas. Guru, kepala keluarga, dan beberapa tetua keluarga Zhou semuanya berada di alam dewa spiritual. Totalnya ada beberapa juta batu permata mentah. Namun, Lu Ming telah menggunakan lebih dari setengahnya untuk menerobos ke alam dewa spiritual. Sekarang, dia hanya punya sisa sekitar 1 juta. Jika Lu Ming menggunakan 1 juta batu asal untuk meningkatkan budidayanya sekarang, dia takut itu tidak akan cukup untuk maju ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Itu tidak akan banyak gunanya. Ada juga beberapa barang lain-lain yang tidak terlalu berharga. Apa yang ada di dalam kotak ini? Mereka sangat terlindungi. Lu Ming menemukan sebuah kotak di cincin penyimpanan kepala keluarga Zhou. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi itu sangat keras. Itu ditutupi dengan rune dan arai. Lu Ming tertarik pada seberapa baik master klan keluarga Zhou menyembunyikannya. Lu Ming mengamatinya dengan cermat. Meskipun susunan prasasti sudah canggih, Lu Ming masih dapat menemukan kekurangan dan kelemahannya dengan sangat cepat. Dandan, ayo hancurkan. Lu Ming tidak memiliki api mental apapun sekarang dan hanya bisa disebut Dandan. Sederhana, serahkan padaku. Dandan bergegas mendekat dan mengamatinya sejenak. Dia melambaikan cakarnya dan rune memasuki kotak. Tulisan di kotak itu bersinar, dan setelah beberapa saat, tulisan di kotak itu bergetar dan roboh. Jika ada harta karun, beri aku bagiannya. Teriak Dandan, matanya bersinar, dan buru-buru membuka kotak itu. Setelah membuka kotak itu, wajah Dandan merosot dan menampakkan ekspresi kecewa. Karena barang yang ada di dalam kotak itu sangat sederhana. Hanya ada 2 item, kotak giok kecil dan sebuah buku. Itu sama sekali bukan semacam harta karun. Tanpa kekayaan alam apapun, Dandan langsung kehilangan minat dan berjalan ke samping untuk menggerogoti ramuan roh dengan wajah bosan. Lu Ming agak tertarik. Dia mengambil buku itu dan membukanya untuk dibaca. Setelah beberapa lama, Lu Ming menunjukkan ekspresi terkejut. Buku ini mencatat teknik rahasia, teknik nafas ilusi. Menurut catatan, seseorang dapat mengubah auranya menjadi aura lain dengan mengembangkan teknik aura ilusi. Ini benar-benar berbeda dari metode menyembunyikan aura seseorang sebelumnya. Menyembunyikan aura hanyalah menyembunyikan aura diri sendiri agar orang lain tidak dapat mendeteksinya dengan mudah. Namun, teknik nafas ilusi mengubah aura seseorang menjadi aura lain. Ini hanyalah sebuah pelarian. Seni penyamaran yang sangat rahasia terkadang bisa menyelamatkan nyawa. Selama dia mengubah aura dan penampilannya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Di dunia bela diri Dao, mudah untuk mengubah penampilan seseorang, tetapi aura seseorang tidak dapat diubah. Aura setiap orang unik, jadi keterampilan rahasia semacam ini sangat berharga.
Pantas saja kepala klan-klan Zhou memiliki koleksi yang bagus. Jika saya mengembangkan teknik nafas ilusi, saya tidak perlu takut dikenali bahkan jika saya bertemu seseorang yang saya kenal. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia tidak bisa tidak melihat kotak giok itu. Jika itu ditempatkan bersama dengan teknik nafas ilusi, lalu apa yang ada di dalam kotak giok? Lu Ming membuka kotak giok itu dengan penuh harap. Ada tablet jade di dalam kotak. Lu Ming melihatnya dan tahu bahwa itu adalah kartu rekor jade. Dia mengambilnya dan memindainya dengan pikirannya. Awalnya, Lu Ming tercengang. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini, sebenarnya ada pil yang menantang surga di dunia ini. Lu Ming lidahnya keluh dan sangat terkejut. Token giok ini berisi resep pil, metode pemurnian pil yang menantang surga. Pil Nirwana. Ini adalah formula pil yang disebut pil Nirwana. Namun, fungsi pil ini yang menentang alam membuat Lu Ming tercengang. Mengonsumsi pil Nirwana bisa memberikan kesempatan pada garis keturunan pejuang untuk menjalani Nirwana. Setelah Nirwana, garis keturunan seseorang akan memiliki peluang untuk ditingkatkan. Namun, tingkat peningkatannya belum diperbaiki. Itu tergantung potensi dan keberuntungan seseorang. Beberapa orang dapat naik 1 tingkat, beberapa dapat naik 2 tingkat, dan beberapa bahkan dapat naik lebih tinggi. Surga, pil obat semacam ini terlalu menantang surga. Sangat sulit untuk menaikkan garis keturunan seseorang setelah lahir. Garis keturunan 9 naga adalah kasus khusus. Selain itu, garis keturunan Xian Yanxing juga istimewa. Dengan bantuan Kaisar Chang, dia mencapai nirwana dari garis keturunannya dan berevolusi. Sepanjang perjalanannya, Lu Ming hanya melihat peningkatan garis keturunan nirvana Xian Yanxing 1 kali. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengarnya. Dan ramuan nirwana ini sebenarnya sangat menantang surga. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan di dunia dan menimbulkan gelombang yang tiada akhir. Pikirkan tentang hal ini, jika seorang seniman bela diri dengan garis keturunan Raja tingkat 9 mengambil obat mujarab nirwana, bahkan jika dia naik 1 tingkat, kemungkinan besar dia akan dipromosikan menjadi garis keturunan dewa dan memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alam dewa spiritual. Untuk beberapa seniman bela diri dengan garis keturunan dewa, jika mereka dapat meningkatkan garis keturunan mereka 1 atau 2 tingkat, bakat mereka pasti akan lebih tinggi dan mereka akan dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Hal ini terutama terjadi pada para jenius tertinggi yang telah membangkitkan tingkat dewa 6, 7, atau bahkan 8. Jika mereka mengonsumsinya, mereka bahkan mungkin bisa naik ke tingkat dewa tertinggi, tingkat 9. Betapa memikat dan menantangnya hal ini. Akan aneh jika orang tidak menjadi gila setelah mengetahuinya. Namun menurut catatan, setiap pejuang hanya memiliki 1 kesempatan. Setelah meminum pil nirwana sekali, yang kedua kalinya tidak akan berpengaruh. Ini akan menciptakan perlawanan, tapi tidak akan mengurangi nilai pil nirwana. Saat itu, Hall yang berdarah dingin membuat tindakan besar dan mengatakan bahwa harta karun telah diambil. Zhou Xin kebetulan ada di sana, mungkinkah? Pada saat ini, Lu Ming memikirkan banyak hal. Mereka bertemu Zhou Xin di kebun ramuan kuno, tetapi dia tidak ingin bekerja dengan Lu Ming. Dia ingin bekerja sendiri. Belakangan, Hall yang berdarah dingin sepertinya sedang mencari harta karun di kebun ramuan kuno, tetapi harta itu diambil. Hal ini menyebabkan operasi besar-besaran oleh Hall yang berdarah dingin. Mereka memblokir susunan teleportasi dan bahkan mengepung mereka di dataran, menuntut mereka untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Di sana, Lu Ming bertemu Zhou Xin lagi dan menyelamatkannya. Secara logika, tingkat kultivasi Zhou Xin tidak tinggi. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar dia akan menyerahkan cincin penyimpanannya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Zhou Xin tidak melakukannya. Dia tidak berniat menyerahkan cincin penyimpanannya. Saat itu, Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia melihat formula pil ramuan nirwana, dia tidak bisa tidak menghubungkan semua ini menjadi satu. Mungkin, Zhou Xin telah memperoleh resep ramuan ini dari kebun pengobatan kuno dan alasan mengapa aula berdarah dingin mengerahkan begitu banyak orang kemungkinan besar akan menemukan resep ramuan ini. Dia tidak menyangka bahwa benda itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan Lu Ming. Meskipun formula pil tidak banyak berguna bagi Lu Ming karena dia memiliki garis keturunan 9 naga dan tidak memerlukan pil nirwana untuk meningkatkan garis keturunannya, dia masih sangat bersemangat. Baginya, meski tidak banyak berguna, dia punya keluarga dan teman. Formula pil semacam ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga dan teman-temannya. Namun, ramuan roh yang dibutuhkan untuk memurnikan pil nirwana terlalu langka. Lu Ming menghela nafas lagi. Meskipun obat mujarab nirwana menantang surga, bahan-bahan dan ramuan spiritual yang dibutuhkannya sangatlah langka. Untuk itu diperlukan lusinan ramuan dan bahan spiritual. Sebagian besar materi pelengkap adalah kelas atas level 8, dan 7 materi utama adalah level 9. Selain itu adalah material level 9 terbaik.
Lu Ming terdiam. Sangat sulit mengumpulkan bahan-bahan ini. Lupakan, tidak perlu terburu-buru. Santai saja, Lu Ming tersenyum. Dia menghafal formula pil ramuan nirwana dan menyimpannya dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia membuka panduan rahasia teknik nafas ilusi dan mulai membaca. Selanjutnya, Lu Ming mengembangkan teknik nafas ilusi saat dia bergerak maju. Waktu berlalu hari demi hari. Sudah sebulan sejak Lu Ming meninggalkan keluarga Zhou. Suatu hari, Lu Ming tiba di sebuah kota besar. Kota ini sangat megah, penuh dengan perubahan dan aura yang megah dan mendominasi. Di gerbang kota, ada 3 kata besar kota dunia. Saya benar-benar datang ke kota dunia. Lu Ming sedikit terkejut. Kota dunia berada di sebelah Akademi Dunia. Itu adalah salah satu dari 10 kota kuno di benua tengah dan memiliki sejarah panjang. Akademi Tianxia terletak di barat laut Kastil Elang Langit. Lu Ming tanpa sadar telah melintasi wilayah Kastil Langit Elang dan tiba di Akademi Tianxia. Karena dia ada di sini, Lu Ming tentu saja harus pergi dan melihatnya. Setelah memasuki kota dunia, dia menyadari bahwa kota itu sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Mengapa ada begitu banyak favorit surga muda? Lu Ming sedikit terkejut. Di jalanan, dia bisa melihat para pemuda jenius berjalan dari waktu ke waktu dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan, penampilan cantik, dan potensi naga dan burung phoenix. Mereka jelas merupakan elit yang kuat. Lu Ming dapat merasakan bahwa banyak dari mereka telah membangkitkan garis keturunan dewa. Meskipun benua tengah memiliki banyak talenta luar biasa dan lebih banyak favorit surga daripada benua timur, masih tidak realistis untuk bertemu sekelompok favorit surga tingkat dewa di kota besar. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di kota Tianxia atau Akademi Tianxia yang telah mengumpulkan begitu banyak orang jenius? Lu Ming menebak. Siapa itu? Lu Ming tiba-tiba tercengang. Dia menemukan 2 wajah yang dikenalnya. Pedang Darah Satu dan Pertarungan Mayat. Pedang Darah Sekte Mayat Surgawi telah muncul di benua tengah, di kota dunia, dalam pertempuran dengan mayat. Ini mengejutkan Lu Ming. Menarik, penguasa paling kuat dari Sekte Mayat Surgawi ada di sini. Apakah Kaisar Ilahi dan yang lainnya datang? Bibir. Lu Ming membentuk senyuman. Pedang Darah dan prajurit mayat tidak memperhatikan Lu Ming. Sebaliknya, mereka masuk ke sebuah toko. Lu Ming datang ke suatu tempat rahasia dan tubuhnya mulai berubah. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi seorang pemuda jujur berwajah gelap. Kemudian, dia mengaktifkan teknik nafas ilusi dan auranya berubah. Sekarang, tidak peduli seberapa akrabnya mereka dengan Lu Ming, mereka tidak akan bisa mengenalinya ketika mereka berdiri di depannya. Lu Ming tersenyum dan berjalan menyusuri jalan. Di depannya, Sui Jian dan prajurit mayat keluar dari toko dan berjalan melewati Lu Ming, tetapi mereka tidak bereaksi sama sekali. Dia sepenuhnya memperlakukan Lu Ming sebagai orang asing. Lu Ming tersenyum puas dan masuk ke sebuah restoran. Apakah kalian mendengar? Sebulan yang lalu, murid Aula Berdarah Dingin juga menerobos ke alam dewa spiritual. Apa? Darah Luozi juga berhasil menembus. Sue Luozi tidak terlalu kuat di antara favorit surga kelas 2, tapi saya tidak menyangka dia akan mendapat terobosan. Tampaknya sebagian besar favorit surga kelas 2 telah menembus alam dewa spiritual. 5 prajurit muda teratas semuanya telah menerobos ke alam dewa spiritual setahun yang lalu. Sekarang, bahkan surga kelas 2 favorit telah menembus alam dewa spiritual. Mulai sekarang, dunia akan menjadi milik generasi muda. Generasi muda akan mengantarkan era para dewa spiritual. Di era yang sama, sebenarnya banyak sekali pemuda jenius yang telah memasuki alam dewa spiritual. Ini sulit dipercaya. Lu Ming mendengar diskusi tidak lama setelah dia memasuki restoran. Lu Ming mengangguk pada dirinya sendiri. Sudah lebih dari setahun sejak kebun ramuan kuno. Adalah normal bagi para jenius kelas 2 untuk melangkah ke alam dewa spiritual satu demi satu. Bagaimanapun, para jenius itu memiliki kekuatan kuat yang mendukung mereka. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya sama sekali. Lu Ming tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Era ini benar-benar era yang hebat, tidak hanya benua tengah kita, konon dataran utara, gurun barat, dan nether selatan semuanya dipenuhi oleh orang-orang jenius dan ahli. Beberapa waktu lalu, favorit surga dari dataran utara memasuki benua tengah dan menantang salah satu dari 5 pejuang muda terbaik, Yang Potian. Pertarungan itu bisa dikatakan sebagai pertarungan puncak, namun pada akhirnya berakhir imbang. Saya juga pernah mendengar tentang pertempuran itu, sungguh mengejutkan, memikirkan bahwa dataran utara akan memiliki favorit surga di level 5 pejuang muda teratas. Tidak hanya dataran utara, dalam periode waktu ini, Gurun Barat telah mengirimkan biksu muda Sein ke benua tengah, menunjukkan kekuatan tempur mereka yang tak tertandingi. Ada juga Dark Child yang menakutkan dari Southern Nether. Menurut sumber terpercaya, Western Desert dan Southern Nether sama-sama memiliki kejeniusan yang tidak lebih lemah dari 5 pejuang muda teratas. Setelah mendengar ini, Lu Ming mengangkat alisnya dan diam-diam terkejut.
Siapa yang mengira bahwa Nether Selatan, Dataran Utara, dan Gurun Barat semuanya memiliki favorit surga di level 5 pejuang muda teratas. Masa depan pasti akan lebih intens dan cemerlang. Bagaimana dengan benua timur? Apakah ada surga favorit yang kuat di benua timur? Bukan timur yang tandus. Alasan kenapa ada kata, tandus adalah karena ini adalah tanah liar. Sejak zaman kuno, wilayah ini merupakan wilayah terlemah dari 5 wilayah. Bagaimana bisa ada orang jenius? Petik 2. Itu benar, kudengar hanya ada 2 orang di benua timur yang baik. Yang satu disebut Luming, dan yang lainnya disebut Disen. Mereka seharusnya menjadi jenius kelas 2. Yang lainnya tidak bagus. Mereka hanyalah badut yang tidak layak disebut. Itu benar, saya mendengar bahwa ada perang besar di benua timur dan Luming terjebak. Kurasa dia sedang dalam masalah. Sekarang, hanya ada satu dewa kaisar tersisa yang bisa digunakan. Haha, apa yang perlu dibicarakan di Savagelen? Ayo minum. Semburan tawa datang dari sekitar. Ketika mereka berbicara tentang wilayah tandus di timur, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Huff, sekelompok popinjay berani berbicara tentang pahlawan dunia. Huff, saat ini, dengusan dingin terdengar dan menyebar ke seluruh restoran. Tatapan semua orang beralih ke sudut restoran. Ada 2 sosok di sana, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat kekar dan agung, tingginya lebih dari 2 meter, dengan otot menonjol. Sosok wanita itu anggun dan cantik. Wajahnya tak tertandingi, dan dia sangat cantik. Ao Tu, Feng Xuan, Lu Ming tercengang. Dia mengenali mereka berdua. Mereka adalah 2 favorit surga paling kuat di lembah iblis surgawi di timur yang tandus. Oh, jadi, kamu dianggap pahlawan. Orang yang mereka bicarakan adalah 3 pemuda dengan pedang di punggung mereka. Mereka semua mengenakan jubah pendekar pedang putih dan jelas berasal dari kekuatan yang sama. Pada saat ini, salah satu pemuda dengan pedang di punggungnya memandang Ao Tu dengan senyuman dingin. Aku tidak tahu apakah aku seorang pahlawan atau bukan, tapi aku bisa dengan mudah menekanmu. Ao Tu tertawa dingin. Dia sangat percaya diri. Di wilayah Tandus Timur, dia adalah orang kedua setelah Luming, Kaisar, dan para dewa. Dia berada di puncak dan hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, dia yakin. Bahkan ketika dia datang ke benua tengah, dia masih yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari yang lain. Menekanku dengan satu telapak tangan. Hahaha, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu dari benua timur? Pemuda itu bertanya. Benar, Ao Tu dari timur tandus. Kata Ao Tu. Sampah dari benua timur. Kamu hanya serangga, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkanku. Kamu benar-benar jagoan. Pemuda dengan pedang di punggungnya berteriak dengan dingin. Apa yang baru saja Anda katakan? Ao Tu bangkit karena marah, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Aura kekerasan meledak, dan seluruh restoran diselimuti oleh tekanan yang menakutkan. Pemuda pembawa pedang itu justru berani menyebutnya reptil, sehingga membuatnya ingin membunuhnya. Pemuda itu mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke depan seperti pedang dan memotong aura Ao Tu. Ayo keluar dan bertarung. Aku akan memberitahumu apakah kamu sampah atau tidak. Pemuda dengan pedang di punggungnya melangkah keluar dan terbang ke langit. Ao Tu juga melangkah keluar. Haha, serangga dari benua timur itu, beraninya dia bertarung dengan kakak senior Song. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ayo keluar dan lihat. 2 pemuda lainnya tertawa dan mengikuti. Kemudian, Feng Xuan juga mengikutinya keluar. Itulah bakat tertinggi Sekte Pedang Bela Diri Surga. Orang itu barusan sepertinya adalah Song Fei, talenta tertinggi peringkat ketiga dari Sekte Pedang Bela Diri Surga. Naga banjir dari benua timur itu akan melawan Song Fei. Menarik, ayo pergi dan lihat. Ayo pergi. Semua orang terbang keluar dari restoran dan berdiri di udara untuk menonton. Luming mengikuti kerumunan itu dan terbang keluar dari restoran. Di langit, Ao Tu dan Song Fei saling berhadapan. Aura kuat yang mereka keluarkan menarik banyak orang. Itu adalah naga banjir dari benua timur. Apakah menurut Anda dia bisa menang? Petik 2. Itu tidak mungkin. Song Fei adalah favorit surga ketiga dari faksi pedang surgawi. Dia sangat kuat. Naga itu bukan tandingannya. Banyak orang berdiskusi. Ada 18 pasukan tuan di benua tengah. Tentu saja, ada juga kekuatan tuan yang kuat dan lemah. Sekolah pedang bela diri surgawi adalah salah satu kekuatan terbesar di benua tengah. Itu lebih kuat dari Gunung Terapung, Aula Berdarah Dingin, dan Benteng Elang Langit. Ia memiliki banyak ahli dan jenius. Sebagai kebanggaan surga ketiga dari sekolah pedang bela diri surgawi, tidak perlu dikatakan bahwa sekolah itu sangat kuat. Ledakan, ledakan, aura mereka bergemuruh di langit, menciptakan angin puyuh yang menakutkan. Membunuh. Ao Tu adalah orang pertama yang menyerang. Dia berubah menjadi wujud aslinya, menampakkan naga banjir yang panjangnya beberapa ratus meter. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan seolah-olah dia terbuat dari emas.
Badai emas membelah tebasan. Aotu meraung. Dia membuka mulutnya, dan 9 berkas cahaya keemasan gelap keluar. Mereka membelah udara dan terbang menuju Song Fei. Bas! Seruan pedang bergema, dan cahaya pedang meledak seperti sambaran petir, merobek kehampaan dan memotong segalanya. Kemanapun cahaya pedang lewat, 9 pancaran cahaya keemasan Aotu semuanya hancur. Namun, pedang Qi juga menghilang. Cakar naga berlapis emas. Cakar naga banjir Aotu berubah menjadi emas murni. Mereka berkilau dan cemerlang, dan mengeluarkan riak yang menakutkan. Dengan satu cakar, ruang terkoyak. Sangat menakutkan. Level Aotu telah mencapai lingkaran besar alam embrio roh. Ketika dia berusaha sekuat tenaga, dia sebanding dengan Dewa Roh. Namun, budidaya Song Fei juga berada di lingkaran besar alam embrio roh. Kamu punya beberapa keterampilan, ambil ini. Pergi, Song Fei berteriak, dan garis keturunannya muncul. Itu adalah pedang perak dengan 7 cakra emas. Pedang yang menghancurkan dunia, Song Fei berubah menjadi pedang tempur. Pedang tempur berwarna putih keperakan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat menebas ke arah Aotu. Pedang tempur dan cakar naga berlapis emas Aotu bertabrakan. Langit dipenuhi cahaya keemasan dan perak, begitu menyilaukan hingga banyak orang tidak bisa membuka mata. Saat cahayanya menghilang, Aotu terlihat mundur dengan panik. Luka pedang yang dalam muncul di cakar naga miliknya. Sisiknya hancur, dan darah mengalir keluar. Bas! Pedang perak itu menebas lagi, dan pedang Qi yang tak berujung tersebar. Itu sangat menakutkan, dan bahkan ruang itu meninggalkan bekas yang dalam. Aotu meraung dan bertarung sekuat tenaga, tapi pedang Qi Song Fei sangat tajam dan bisa menembus apapun. Ia menerobos serangan dan pertahanan Aotu, meninggalkan luka pedang di tubuhnya. Aotu benar-benar dirugikan. Tak lama kemudian, selusin luka pedang muncul di tubuhnya, yang masing-masing panjangnya beberapa meter. Darah mengucur dari mereka, dan beberapa di antaranya bahkan jatuh ke tanah. Darah ini mengandung garis keturunan naga sejati. Simpan saja. Seseorang yang tidak baik hati mengumpulkan semua darah yang ditinggalkan oleh Aotu, yang membuat Aotu mengaum dengan marah. Namun, dia bukan tandingan Song Fei bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Naga banjirmu tidak buruk. Saya kebetulan kekurangan Maun. Mulai sekarang, kamu akan menjadi gunungku. Song Fei berkata dengan dingin. Cahaya pedang menjadi lebih menakutkan. Jangan pikirkan itu. Aotu meraung marah, merasa sangat sedih. Dia, Aotu, memiliki lebih dari 70% garis keturunan naga sejati. Dia telah dikelilingi oleh lingkaran cahaya sejak dia masih kecil dan merupakan jenius nomor 1 di lembah iblis surgawi. Ia dikenal mampu bersaing dengan para dewa kaisar. Hanya sedikit generasi muda di Timur Mandul yang bisa menandinginya. Meskipun dia dikalahkan oleh Luming dalam pertempuran Providence, hanya Luming dan dewa kaisar yang berada di atasnya di seluruh Timur Tandus. Satu-satunya orang yang bisa setara dengannya adalah Pedang Darah dan Feng Xuan. Dia masih seorang jenius yang tiada taranya dengan halo yang cemerlang dan berada jauh di atas. Namun, di benua tengah, favorit surga muda yang ia temui dengan santai menekannya dan bahkan ingin menangkapnya sebagai gunung. Pada saat ini, kepercayaan dirinya terpukul keras. Suara mendesing, sinar cahaya pedang perak menembus langit dan menebas ke arah Aotu. Meskipun Aotu memiliki garis keturunan naga sejati, dia masih tidak mampu membela diri. Dia benar-benar tertekan dan terkoyak oleh pedang Qi yang menakutkan. Menyerah dan jadilah gunungku. Aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Suara dingin Song Fei berasal dari pedang perak. Jangan pernah memikirkannya. Aotu meraung. Dengan harga dirinya, dia lebih memilih mati daripada menjadi gunung Song Fei. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pedang tempur perak mekar dengan ribuan sinar cahaya. Pedang Qi merobek udara saat menebas kepala Aotu. Aotu mundur dengan panik, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Namun, ia masih hampir dipenggal, meninggalkan luka yang dalam di lehernya. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan dia lari ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Tinggal. Song Fei jelas tidak berniat melepaskan Aotu. Dia mengejar Aotu. Pada saat ini, teriakan Phoenix terdengar. Seekor burung dewa yang tampak seperti burung Phoenix terbang menuju Song Fei. Dengan kepakan sayapnya, api memenuhi langit dan menyebar ke arah Song Fei. Lagu Fei terkejut. Pedang Qi bersiul dan menerobos api. Namun, penundaan ini membuat Aotu bergegas ke kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Burung dewa yang mirip burung Phoenix memiliki kecepatan ekstrim. Ia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Song Fei berteriak dan mengejarnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat mengejarnya. Luming dapat dengan jelas melihat bahwa burung dewa yang mirip burung Phoenix adalah Feng Xuan. Dia memiliki darah Phoenix dan sangat cepat. Song Fei kembali ke wujud manusianya dan mendengus, Dong Huang favorit surga apa? Dia hanya sampah.
Setelah mengatakan itu, dia terbang kembali ke restoran bersama dua murid lainnya dari faksi pedang bela diri surgawi dan terus makan dan minum. Di tengah kerumunan, pedang darah dan prajurit mayat juga menyaksikan pertempuran itu. Wajah mereka jelek, tapi mereka tidak berani bersuara. Kekuatan tempur Song Fei sangat mengejutkan. Bloodsword tahu bahwa dia bukan tandingan Song Fei. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang jenius di benua tengah. Saya mendengar bahwa Song Fei hanyalah favorit surga ketiga dari faksi pedang bela diri surgawi. Prajurit mayat menghela nafas. Pertarungan tadi telah mengejutkannya. Benua tengah memang merupakan pusat dari benua hutan belantara ilahi. Ada begitu banyak orang jenius. Di seluruh hutan belantara timur, hanya Lu Ming dan duo Kaisar Dewa yang bisa mengalahkan Song Fei. Bloodsword satu mengangguk dan mereka berdua pergi. Lu Ming tidak merasakan apapun. Ia tidak terkejut dengan hasil ini. Ao Tu dan Song Fei keduanya adalah favorit surga kelas 3, tetapi Ao Tu hanya berada di tengah-tengah. Song Fei, sebaliknya, berada di urutan teratas favorit surga kelas 3. Dia dekat dengan beberapa favorit surga kelas 2 yang lebih lemah. Ao Tu bukan tandingannya. Lu Ming juga kembali ke restoran dan melanjutkan makan dan minum. Segera, dia menerima beberapa informasi baru. Alasan mengapa begitu banyak talenta berkumpul di kota Tianxia adalah karena tembok Wanxiang Jade Akademi Tianxia akan dibuka dalam 3 hari. Tembok Wanxiang Jade di Akademi Tianxia dikatakan mengandung misteri yang tak ada habisnya. Jika seorang pejuang memahaminya, dia bisa memperoleh peluang besar dan memperoleh manfaat besar. Bahkan ada rumor bahwa dinding giok Wanxiang berisi rahasia besar, harta karun ilahi. Namun, sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Tembok Wanxiang Jade di Akademi Tianxia belum pernah dibuka untuk umum sebelumnya. Kali ini tiba-tiba diumumkan kepada dunia bahwa bersedia dibuka untuk umum. Semua pahlawan di dunia dapat dengan leluasa mengunjungi dan memahaminya. Berita ini tentu saja menarik banyak favorit surga. Dinding giok Wanxiang. Karena kita di sini, kita tidak boleh melewatkan ini. Lu Ming terus makan dan minum. Berita yang didengarnya selanjutnya tidak terlalu penting. Dia mendengar tentang keajaiban apa mereka, betapa kuatnya mereka, dan keindahan mana yang lebih cantik. Setelah selesai makan, Lu Ming keluar dari restoran dan menemukan penginapan untuk ditinggali. 3 hari berlalu dengan cepat. Lu Ming meninggalkan kota Tianxia dan bergegas ke Akademi Tianxia. Dia bukan satu-satunya. Semua favorit surga melangkah ke udara dan pergi. Jumlah mereka banyak. Langit dipenuhi cahaya pelangi seperti hujan meteor. Akademi Tianxia sangat dekat dengan kota Tianxia, jadi mereka tiba tidak lama kemudian. Melihat dari jauh, Lu Ming sedikit terkejut. Sebuah istana seputih giok melayang di udara, memancarkan cahaya cemerlang. Istana ini sangat besar, seperti kota di langit. Tampaknya seluruhnya terbuat dari batu giok yang bagus. Ini adalah inti dari Akademi Tianxia. Di bawah istana ini ada gunung dewa yang berkabut. Ki spiritualnya kaya, tumbuhan spiritual ada di mana-mana, dan binatang spiritual terbang. Itu adalah pemandangan dari negeri dongeng. Pegunungan dewa tak berujung di bawah dan istana giok putih di atas membentuk Akademi Tianxia yang lengkap. Namun, hanya inti dari Akademi Tianxia yang bisa memasuki istana giok putih. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa masuk. Mereka mendarat di luar Akademi Tianxia dan berjalan di sepanjang jalan kuno berwarna biru. Segera, mereka melihat sebuah tablet batu besar dengan 4 kata besar tertulis di atasnya, Akademi Tianxia. Kata-katanya berani dan kuat, dan sekilas, ada yang mulia yang menakutkan. Dikatakan bahwa keempat kata ini ditinggalkan oleh Kaisar Suci dari dinasti Suci kuno, dan mengandung kehendak Kaisar Suci. Puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dinasti Sein kuno mengalami kemunduran dan menguasai dunia, Akademi Tianxia adalah tempat dinasti Sein kuno mendidik para pahlawannya. Selama beberapa generasi, banyak sekali kultivator kuat yang bermunculan dari Akademi Tianxia. Namun, setelah kemunduran klan Xie dari dinasti Sein kuno, Akademi Tianxia menjadi mandiri dan menjadi kekuatan dominan. Melewati tablet batu, ada tangga batu giok putih. Semua orang menaiki tangga batu giok putih dan sampai di sebuah alun-alun besar. Saat ini, alun-alun sudah dipenuhi orang. Sekilas, mungkin ada lebih dari 10.000 orang, semuanya jenius. Semuanya, tembok Wanxiang Jade ada di depan. Silakan ikuti saya, dia berkata. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dan tersenyum. Lalu, dia terbang ke depan dan semua orang mengikuti. Setelah terbang melewati puluhan puncak gunung, medan di depannya menjadi datar. Tidak ada gunung, yang ada hanya bukit. Di atas bukit, awan dan kabut menghalangi pandangan mereka. Bahkan dengan mata semua orang, mereka tidak dapat melihatnya. Sebuah formasi. Hati Lu Ming tergerak. Dikatakan bahwa Akademi Tianxia adalah kekuatan yang mengembangkan prasasti dan seni bela diri. Ada kultivator kuat yang berspesialisasi dalam seni bela diri dan kultivator kuat yang mengembangkan cara penulisan.
Bahkan ada rumor bahwa ada lebih dari satu kaisar di Akademi Tianxia, tetapi dua. Salah satunya adalah kaisar seni bela diri, dan yang lainnya adalah kaisar prasasti. Bas, bas, bas. Dengan cepat, total 8 lelaki tua muncul. Termasuk orang yang memimpin, totalnya ada 9. 9 orang tua melayang di udara dan mulai menuliskan rune. Satu demi satu, rune meresap ke ruang sekitarnya. Angin sepertinya mulai bertiup, dan awan serta kabut mulai menghilang. Segera, awan dan kabut benar-benar menghilang, dan banyak orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget.